teman-teman semua, kita jumpa kembali melanjutkan mengenai instrumen akreditasi satuan pendidikan 2020 jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah untuk bagian proses pembelajaran dan mutu guru. Pada proses pembelajaran, instrumen yang pertama yaitu mengenai proses pembelajaran berlangsung secara aktif dan melibatkan seluruh siswa dalam pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran pada satuan pendidikan. Untuk level 4, capaian kinerjanya jika dalam proses pembelajaran siswa diberi kesempatan untuk belajar secara aktif, yaitu membaca, bertanya, berdiskusi, praktik, atau menggunakan media, melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, dilaksanakan melalui pengalaman yang konkret, dan menyajikan materi yang lebih bermakna bagi kehidupan siswa, serta berdampak pada pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Kemudian level 3, yaitu jika dalam proses pembelajaran siswa diberi kesempatan untuk belajar secara aktif, membaca, bertanya, berdiskusi, praktek, atau menggunakan media, dilaksanakan melalui pengalaman yang konkret dan menyajikan materi yang lebih bermakna bagi kehidupan siswa. Kemudian untuk level 2, dalam proses pembelajaran, siswa diberi kesempatan untuk belajar secara aktif, membaca, bertanya, berdiskusi, praktik, atau menggunakan media. Sedangkan pada level 1, yaitu jika dalam pembelajaran guru lebih banyak menjelaskan dan siswa memperhatikan serta mengerjakan tugas yang diberikan saja. Untuk pembuktian kinerjanya yaitu melalui observasi, telah dokumen, dan wawancara. Kemudian untuk instrumen yang kedua atau yang ke-13 untuk proses pembelajaran ini yaitu penilaian proses dan hasil belajar digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan dilaksanakan secara sistematis. Level 4, capaian kinerjanya jika guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar dengan menggunakan berbagai teknik penilaian untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran secara sistematis dan berkesinambungan yang berdampak pada perbaikan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Kemudian level 3, yaitu jika guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar dengan menggunakan berbagai teknik penilaian untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran secara berkesinambungan. Kemudian level 2, yaitu guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar sesuai tujuan pembelajaran namun belum digunakan untuk perbaikan pembelajaran. Dan level 1, jika guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar tanpa memperhatikan tujuan pembelajaran. Cara pembuktian kinerjanya yaitu melalui observasi, kemudian telah dokumen, dan wawancara. Kemudian instrumen selanjutnya yaitu program remedial dan atau pengayaan diberikan kepada siswa yang memerlukan. Level 4, capaian kinerjanya jika guru melaksanakan program remedial dan atau pengayaan sesuai kebutuhan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan dengan menggunakan berbagai strategi dan berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Level 3, jika guru melaksanakan program remedial dan atau pengayaan secara kebutuhan atau sesuai kebutuhan secara sistematis dan terstruktur dengan menggunakan berbagai strategi dan berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Kemudian level 2, yaitu guru melaksanakan program remedial atau pengayaan sesuai kebutuhan secara sistematis dan struktur dengan menggunakan berbagai strategi dan berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa secara terbatas pada beberapa mata pelajaran saja. Kemudian level 1, jika guru melaksanakan program remedial atau pengayaan terbatas pada pemberian tes dan atau pekerjaan rumah atau PR. Pembuktian kinerjanya yaitu melalui observasi, telah dokumen, dan wawancara. Kemudian instrumen yang selanjutnya yaitu siswa berpartisipasi aktif dalam belajar dan suasana pembelajaran di kelas menyenangkan. Level 4, jika suasana pembelajaran dinamis dengan adanya interaksi antar siswa, interaksi siswa dengan guru, siswa antusias dalam belajar, dan suasana kelas menyenangkan dan menarik sehingga berdampak pada pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian level 3,
Jika suasana pembelajaran dinamis dengan adanya interaksi antara siswa, interaksi siswa dengan guru, siswa antusias dalam belajar, dan suasana kelas menyenangkan dan menarik. Sedangkan untuk level 2, suasana kelas tertib dan terlihat ada interaksi timbal balik antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Kemudian level 1 jika suasana kelas tertib, walaupun penyampaian materi berlangsung satu arah dari guru ke siswa. Pembuktian kinerjanya yaitu melalui observasi, kemudian telah dokumen, dan wawancara. Kemudian instrumen yang selanjutnya yaitu guru melakukan pembiasaan literasi membaca dan menulis. Level 4, jika capaian kinerjanya yaitu guru melakukan pembiasaan literasi membaca dan menulis di sekolah atau madrasah yang berdampak pada 1. Terbentuknya budaya membaca dan menulis di luar kelas. 2. Menghasilkan karya-karya literasi seperti majalah dinding, cerpen, dan karya tulis lainnya. Dan yang ketiga, terpublikasinya karya literasi siswa di masyarakat. Kemudian level 4, capaian kinerjanya jika guru melakukan pembiasaan literasi membaca dan menulis di sekolah atau madrasah yang berdampak pada 1. Terbentuknya budaya membaca dan menulis di luar kelas, dan 2 adalah menghasilkan karya-karya literasi seperti majalah dinding, cerpen, dan karya tulis lainnya. Level 2, jika guru melakukan pembiasaan membaca, menulis, berkomunikasi, berlatih, atau berkarya, tetapi belum berdampak pada pembiasaan yang dilakukan oleh siswa di luar kelas. Level 1, jika guru belum melakukan pembiasaan membaca, menulis, berkomunikasi, berlatih, dan berkarya secara terprogram. Pembuktian kinerjanya yaitu dengan cara observasi, kemudian telah dokumen, dan wawancara. Kemudian instrumen yang selanjutnya yaitu guru menciptakan suasana belajar yang memperhatikan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan memudahkan siswa untuk belajar. Level 4, capaian kinerjanya jika guru mengimplementasikan prosedur pembelajaran yang melibatkan siswa dalam menjaga keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan kemudahan secara fisik maupun psikis dalam belajar siswa dengan membangun hubungan baik antar siswa dan antar siswa dan guru yang saling menghormati dan menghargai sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Level 3 yaitu guru mengimplementasikan prosedur pembelajaran yang memperhatikan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan kemudahan secara fisik maupun psikis dalam belajar sehingga siswa dengan membangun hubungan baik antar siswa dan antara siswa dan guru yang saling menghormati dan menghargai sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Level 2, jika guru belum secara optimal mengimplementasikan prosedur pembelajaran yang memperhatikan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan kemudahan secara fisik maupun psikis dalam belajar siswa. Level 1, jika guru tidak mengimplementasikan prosedur pembelajaran yang memperhatikan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan kemudahan secara fisik maupun psikis untuk dapat diakses siswa dalam belajar. Pembuktian kinerjanya yaitu melalui observasi, telah dokumen, dan wawancara. Kemudian, sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah atau madrasah dimanfaatkan dengan optimal dalam proses pembelajaran. Level 4, capaian pembelajarannya jika proses pembelajaran memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di dalam dan luar sekolah atau madrasah baik yang tersedia maupun kreasi guru atau siswa sebagai media dan sumber belajar yang berdampak terhadap peningkatan mutu, pembelajaran, dan capaian hasil belajar siswa. Kemudian level 3 yaitu proses pembelajaran memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di dalam dan luar sekolah atau madrasah yang berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan capaian hasil belajar siswa. Kemudian level 2 yaitu jika proses pembelajaran memanfaatkan sarana dan prasarana sebagai media dan sumber belajar yang terbatas baik jumlah maupun jenisnya sehingga belum berdampak terhadap mutu proses pembelajaran. Sedangkan level 1 yaitu proses pembelajaran belum semuanya memanfaatkan sarana dan prasarana sebagai media dan sumber belajar. Pembuktian kinerjanya yaitu observasi, kemudian telah dokumen, dan wawancara. Kemudian yang ketiga adalah mutu guru. Setelah tadi mutu lulusan, kemudian proses pembelajaran, maka yang perlu dilakukan penilaian adalah mutu guru. Dan nanti yang terakhir adalah manajemen sekolah ataupun madrasah. Sekarang adalah mutu guru. Mutu guru instrumen yang pertama yaitu
guru menyusun perencanaan pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif dengan mengoptimalkan lingkungan dan memanfaatkan TIK atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Level 4, capaian kinerjanya jika guru mampu. Yang pertama, menyusun RPP yang memfasilitasi seluruh siswa belajar aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, seperti merancang penelitian sederhana, melakukan tugas proyek tertentu berdasarkan ide-ide siswa sendiri, dan mengoptimalkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, serta memanfaatkan TIK atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Kemudian yang kedua, menjelaskan tahapan penyusunan RPP yang dibuatnya dengan memperhatikan hasil refleksi atau evaluasi proses pembelajaran sebelumnya. Untuk level 3, guru mampu menyusun RPP yang memfasilitasi seluruh siswa belajar aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang dapat dilihat dari aktivitas kegiatan belajar mengajar atau KBM yang menempatkan siswa sebagai subjek dalam kegiatan pembelajaran dengan mengoptimalkan atau memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Kemudian yang kedua, menjelaskan tahapan penyusunan RPP yang dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk level 2, guru mampu menyusun RPP yang memfasilitasi seluruh siswa belajar aktif, kreatif, dan inovatif yang dapat dilihat dari aktivitas kegiatan belajar mengajar atau KBM yang menempatkan siswa sebagai subjek dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kurang sistematis dalam menjelaskan tahapan penyusunan RPP yang dibuatnya. Kemudian level 1, yaitu jika guru menyusun RPP yang belum memfasilitasi seluruh siswa belajar aktif, kreatif, dan inovatif. Pembuktian kinerjanya yaitu melalui observasi, telah dokumen, dan wawancara. Kemudian instrumen selanjutnya yaitu guru melakukan evaluasi diri, refleksi, dan pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja secara berkala. Level 4, capaian pembelajarannya jika guru melakukan evaluasi dan refleksi diri melalui berbagai kegiatan seperti observasi kelas dan pemberian kuesioner tentang pelaksanaan pembelajaran, rekaman audio atau video, dan hasil lainnya didiskusikan serta diseminasikan ke teman sejawat yang difasilitasi sekolah atau madrasah untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan yang terlihat pada perbaikan mutu pembelajaran dan capaian hasil belajar siswa. Dan level 3, yaitu jika guru melakukan perbaikan kinerja khususnya pembelajaran dalam pengembangan kompetensi secara berkelanjutan setelah melakukan refleksi dan evaluasi diri dengan membuat jurnal reflektif dan catatan harian. Untuk level 2, guru sudah melakukan refleksi dan evaluasi diri untuk perbaikan kerja dengan membuat catatan mengajar. Kemudian level 1, guru tidak melakukan atau masih memerlukan bantuan dalam melaksanakan refleksi dan evaluasi diri. Pembuktian kinerjanya yaitu dengan cara observasi, telah dokumen, dan wawancara. Kemudian instrumen yang selanjutnya yaitu guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan. Level 4, capaian kinerjanya yaitu jika guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan atas inisiatif sendiri yang hasilnya berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan capaian belajar siswa yang dilakukan melalui beragam bentuk kegiatan belajar melalui diskusi antar teman sejawat, KKG atau MGMP, atau sejenisnya, belajar daring, mengikuti diklat atau seminar, publikasi ilmiah, karya inovatif, dan membagikan praktik baik kepada orang lain di dalam dan di luar sekolah atau madrasah baik secara lisan maupun tulisan melalui berbagai media. Kemudian level 3, yaitu jika guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan atas inisiatif sendiri yang hasilnya berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan capaian belajar siswa yang dilakukan melalui beragam bentuk kegiatan belajar melalui diskusi antar teman sejawat, KKG atau MGMP atau sejenisnya, belajar daring, mengikuti diklat atau seminar, publikasi ilmiah, karya inovatif, dan membagikan praktik baik kepada teman sejawat di sekolah ataupun madrasah. Sedangkan level 2, yaitu guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan atas anjuran atau himbauan yang hasilnya berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan capaian belajar siswa yang dilakukan melalui beragam bentuk kegiatan belajar melalui diskusi antar teman sejawat, KKG, MGMP, atau sejenisnya, belajar daring, mengikuti diklat atau seminar, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Untuk level 1, jika guru melakukan pengembangan profesi berdasarkan inisiatif sekolah
atau madrasah yang hasilnya belum berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan capaian belajar siswa dalam bentuk kegiatan yang masih terbatas dan hasilnya belum dibagikan kepada orang lain. Pembuktian kinerjanya yaitu melalui observasi, telaah dokumen, dan wawancara. Kemudian, guru mengembangkan strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Level 4, capaian kinerjanya jika guru mengembangkan atau memodifikasi strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran inovatif dengan kreatif, yang dapat mendorong siswa belajar secara aktif, efektif, dan menyenangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran serta menginspirasi teman sejawat dan atau dapat dipublikasi oleh orang lain. Level 3, jika guru mengembangkan atau memodifikasi strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran inovatif dan kreatif yang dapat mendorong siswa belajar secara aktif, efektif, dan menyenangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian level 2, guru mengembangkan memodifikasi strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran yang dapat mendorong siswa belajar secara aktif dan menyenangkan tanpa adanya kaitan langsung dengan tujuan pembelajaran. Kemudian level 1, jika guru mengembangkan atau memodifikasi strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran yang tidak mendorong tercapainya tujuan pembelajaran. Pembuktian kinerja yaitu melalui observasi, telaah dokumen, dan wawancara. Baik, itu tadi mengenai dua kegiatan inti yang untuk menilai beberapa instrumen untuk proses pembelajaran dan mutu guru. Mungkin video ini sampai di sini terlebih dahulu, teman-teman. Nanti akan saya lanjutkan berbagi untuk manajemen sekolah atau madrasah. Oke, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.